Nama saya David Ridho Alfat, mahasiswa teknik sipil juga angkatan 2020. Sebenarnya ada kawan kami juga, Faisal Rama, tapi dia sedang ada di Jakarta, jadi nggak bisa hadir. Sebenarnya ini sih kami di sini ya berterima kasih aja ke Pak Agung karena sudah mengajari kami, terutama kalau saya kan Bapak ngajarin saya bangunan air dan SDA juga setahun gitu. Jadi Bapak sangat berkesan untuk saya dan kami juga. Sampai-sampai sebenarnya ya kami menggunakan inisial Bapak sebagai nama tim kami pada saat lomba, sebagai ini sih Pak, sebagai tribute aja kepada Bapak karena sudah mengajari kami. Dan mungkin ya dedikasi Bapak sudah mengajar setelah sekian lama juga di ITB gitu Pak. Jadi apa namanya? Jadi kemudian kuya itu panggilan sipil ya dari Iya, dulu. Pak, betul Sejak saya itu panggilan mahasiswa yang baru masuk itu kuya ya. Iya, Kuya Pak, kuy gitu. Kemudian ada AGW. Nah, saya bilang AGW ini apa gitu. Oh, Agung Wiono Pak. Oh, alhamdulillah ya. Ya pengen dengar ceritanya. Jadi gimana terus. Iya Pak. Jadi pas awal lomba kami tuh ikut lomba ini Pak, International Dam Innovation Contest di Undip. International Dam Contest. Dam Innovation Contest. Dam Innovation. Jadi inovasi tentang dam, bendungan ya. gitu. Kontes ya. Terus ya. Ya kami daftar, kami bikin proposal. Tapi pada saat kami mau ngumpulin proposal, oh iya nama timnya belum ada gitu. Terus ya udah, kalau biasanya budaya itu kalau di HMS ITB nama tim itu diawali dengan kuya atau ngekuyi. Nah tapi nama setelahnya kami belum kepikiran. Terus saya ya secara tiba-tiba aja, oh gimana kalau kuya AGW gitu, bawa nama Pak Agung gitu. Ya pada setuju juga teman-teman. Bertiga setuju ya udahlah. Bertiga kuliah di PSDA semuanya ya. Iya Pak, Semuanya, di Pak. PSDA. Oke, alhamdulillah. Iya. Jadi udahlah daftar. Ya alhamdulillah nama Kuya AGW itu bisa membawa kami sampai ke final dan sampai juara 2 Pak. Alhamdulillah. Ya. Dan kami juga selama lomba, kan lombanya itu ya mendesain bendungan. Tapi yang kami sadari sebenarnya dalam mendesain suatu bangunan air, pendekatan itu jangan struktural aja tapi juga non struktural. Jadi kami di proposal itu kami cantumkan juga metode konstruksi yang green, green construction yang ramah lingkungan, sama kami pakai prinsip acid lakom. Aku juga baca dulu di PPT-nya ada acid lakom itu. Ada E-nya. Gitu. Ada E-nya gitu. Benar-benar terapin itu dalam proposal kami. Dan ya alhamdulillah lolos final juga. Dan juga ya inovasi yang kami propose di lomba tersebut juga berwawasan lingkungan dan ya pokoknya berwawasan acid lakom lah Pak gitu. Kami mempertimbangkan banyak hal gitu sih Pak. Ya. Karena acid lakom itu memang belum pernah ada di SK resmi manapun. Yang ada sitkom jadi sitlakom kan. Tapi itu mencoba saya dorong dalam setiap kesempatan ya, dalam seminar ataupun kongres kemudian di kelas gitu. Jadi gelar gitu. Kenapa tertarik dengan E-nya, kenapa? Mungkin kalau dari saya ya, yang namanya pembangunan itu kan bertujuan untuk ke masyarakat. Apabila masyarakatnya nggak tahu atau nggak peduli sama pembangunannya, itu ya nggak bakal berguna. Jadi kita sebagai pelaksana atau perencana ya punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya bangunan air itu. Gitu sih. Kalau David gimana? Kalau dari saya dari prinsip acid lakom yang udah Bapak ajarkan di kelas ya Pak. Itu pertama di studi kasus di lomba kami pada kali ini itu di Lombok, di Nusa Tenggara Barat, dan itu ada bencana kekeringan di sana. Kami ingin membuat sebuah bendungan, terutama di Lombok ini dengan kekuatan perekonomian yaitu agraria, pertanian, dibutuhkan sebuah bendungan untuk menyuplai air ke persawahan juga. Nah, di situ peran E di situ juga sangat penting untuk edukasi terhadap masyarakat, terutama buat masyarakat dari Lombok. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Sekarang tanyaan umum ini. Jadi yang menarik selain acid lakom yang spesifik apa waktu kuliah bangunan air atau PSDA, apa yang menarik itunya?
Ciri khas kan setiap ini ada berbeda dan setiap orang punya plus minusnya gitu. Nah sekarang plusnya aja dari itu apa sih intinya? Ya kalau saya mungkin kalau dari Bapak ajarkan ya selama di PSDA atau bangunan air tuh itu tadi pendekatan non strukturalnya gimana cara mengorganisasi masyarakat biar setuju sama rencana yang kita tawarkan khususnya ke mereka. dengan tadi. Gitu sih Pak. Sama ya selain Asset Lakom juga ada istilah-istilah lain seperti theory of planned behavior, organizational behavior. Itu sebenarnya mungkin kalau orang umum anggapnya kayak remeh-temeh lah tapi ternyata ya itu penting juga untuk perencanaan gitu sih Pak. Ya jadi melengkapi itu jadi proses mendapatkan itu justru gini. Waktu mahasiswa kan saya di PSIK, Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan. Nah, kemudian saya jadi ketua Dewan Senior Asrama mahasiswa ya. Gitu. Nah, kemudian ketika lulus ya ilmu sipil kan secara umum cenderung teknis ya. Cenderung ke teknis gitu. Walaupun air juga pembahasannya relatif teknis ya, baik irigasi, ya apalagi hidrolika, mekanika fluida, di pekerjaan irigasi sudah cenderung ada hubungan manusia, tapi kecenderungannya ngitung angka-angka kan, hidrologi, irigasi kan gitu, bangunan air cenderung ke sana gitu. Sementara temuan di lapangan itu ternyata banyak hal yang kurang maksimal, kurang optimal, kurang berhasil baik, bahkan ada yang gagal karena pendekatannya cenderung teknis saja, kemanusiaannya kurang gitu. Nah, berjalannya waktu sambil pengalaman mengerjakan penelitian maupun pekerjaan proyek, itu banyak faktor manusianya yang tidak hanya bolong ya, tapi kadang-kadang menghambat. Baik dari dalam, dari tim sendiri, maupun dari target pembangunan yang kita inginkan. Padahal tujuan kita membangun itu kan untuk target ya. Misalnya irigasi itu untuk petani supaya bahagia, supaya produktivitasnya bagus, ini gitu. Dari situ mulai mikir, ini faktor manusianya di mana nih gitu. Yang spesifik itu ketika di bantaran sungai itu kita desain bagaimana supaya airnya lancar, tidak banjir, tapi sering ketutup sampah. Sampah itu yang luar biasa itu. Baik ngelihat sendiri di kanan kiri di Cikapundung sampai Citarum, maupun pernah suatu kita lagi memberikan konsultasi atas nama LAPI kalau salah waktu itu. Ya, LAPI ini itu tim kita yang bersama dan kita ngecek ke lapangan juga itu ada truk sampah dari Kota Madya yang buang sampahnya ke sungai. Jadi temuan tuh. Ini bagi mereka barangkali biasa ya, seperti juga kita sekarang sering lihat bahwa cara buang sampah yang terbaik itu saat banjir malam hari gitu. Dibuang langsung hilang dari mata kita, tapi di hilir kan numpuk gitu kan. Nah, itu ternyata di foto ada truk buang sampah, truk pasar dari ke sungai itu. Itu waduh, ini jadi, dan tidak ada waktu di setel ya biasa aja. Nah, inilah kemudian jadi akhirnya manusianya nih gimana. Nah, di situ sampai saya konsultasi ke psikologi, Fakultas Psikologi Unpad, dapatkan teori itu. Nah, gitu awal mulanya kayak gitu. Dari teori itu udah sama penelitian saya kira sekarang udah 15-an lah tesis untuk S2 PSDA yang silakan siapa yang mau ini sama saya, tapi kalau ya saya tertarik ke situ lah gitu. Maka penelitian menggunakan teori of planned behavior itu ditambah ketika di TPB saya ikut tim perwalian, tim Seven Habit. Nah, waktu itu Seven Habit itu. Makanya kemudian ada DISC, kemudian ya Seven Habit itu, kemudian sebelum sana teori of planned behavior. Kesininya kemudian ini biar terekam sekalian gitu. Kesininya ada community behavior, organizational behavior. Community itu kayak orang pecinta Vespa, baik motor gede juga nggak apa-apa ya, nanti komunitas maksudnya orang yang datang ke situ itu untuk berkumpul, orang yang senang sama mereka, cinta Vespa antik gitu. Saat ketika saya pernah
di daerah mana ini ya, daerah Ciater Subang mana udah ini gitu, kayaknya daerah ya Ciater Subang situnya, di bagian tengah jauh gitu, itu ada perkumpulan Vespa yang bawa sound system sampai kemudian menyanyi bersama di situ. Jadi kalau itu pasti biaya kan, biaya, tenaga ini. Jadi kalau orang seneng itu akan melakukan sesuatu dengan sangat-sangat baik, Mas. Nah, sebelum sampai ke ini maka masyarakat cinta Citarum itu mesti gitu dulu. Nah, cinta Cikapundung, cinta Citarum. Nah, baru nanti kemudian kalau yang dari sipil air gitu nanti jadi organisasinya Balai Besar Sungai Wilayah Citarum. Nah, pasti dia pecinta sekaligus akan membangun dari dalam organisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, dari situ ada contoh banjir sampah Gede Bage. Wow, udah. Masya Allah. Dan itu sudah sekian tahun dan bisa jadi sekian tahun berikutnya. Saya khawatir sampai 25 tahun belum terselesaikan. Maka teori tadi menjadi apa? Ini adik-adik kita di sipil air harus mengerti ini di samping teknisnya gitu. Nah, dari proses itu apa yang Anda tangkap? Dan ngambil bangunan air juga? Enggak. Enggak ke saya enggak ya. Nah, dari itu apa yang Anda tangkap dari itu teori-teori tadi di ESC, teori brand behavior, community behavior, organisasi behavior. Sampai kemudian ketika keluar negeri saya juga kalau pergi itu bukan ke mall kemana, saya deep tunnel, saya itu ke Singapura saya ngelihat Marina Barrage, Kuala Lumpur Smart Tunnel, dan di Belanda. Itu apa yang Anda tangkap dari situ? Ya mereka, kalau yang saya tangkap dari yang luar negeri deh Pak, contohnya misalkan kayak Singapura gitu kan, waktu itu di PSDA kami sempat juga ngelihat perkembangan program air bersih di Singapura juga. Dan yang saya tangkap tuh itu membutuhkan waktu yang lama. Juga butuh tindakan yang sangat tegas dari pemerintahnya, melarang jual kalau nggak salah waktu itu babi atau dagangan yang di jalanan lah. Jadi benar-benar nggak sanksinya keras, dendanya keras. Dan mungkin dimulainya kalau yang setahu saya agak keras, tapi ya makin lama masyarakat juga sadar dan paham juga. Dan alhamdulillah yang saya lihat sekarang di Singapura pengelolaan sumber daya airnya sangat bagus gitu sih Pak. Ya, contoh pada saat ini gitu. Apa yang ditangkap pada situnya? Jadi termasuk teori-teori tadi itu terpisah ya. Jadi saya Singapura, contoh Singapurnya. Jadi bagaimana jualan berbagai dorong-dorongan apa itu ditertibkan gitu ya. Peternakan ya kalau kita mungkin peternakan kambing, ayam udah jarang ya situnya. Jadi termasuk nyembelih juga harus dirapikan gitu, nyembelih itu ya. Nah gimana ya dari teori sama itu prakteknya gimana? Oke, kalau dari teori kan yang dari Bapak jelaskan di kelas ya Pak ya, itu contohnya gimana cara kita melihat sebuah infrastruktur tapi dari beragam sudut pandang, dari pemerintah, dari NGO, dari masyarakat kan banyak. Nah di kelas juga kita kan langsung Pak ya, terjun langsung tuh ke Teras Cikapundung, ke retensi Gede Bage dan Cikapundung juga. Nah jadinya semakin kesini ketika kami mahasiswa sipil yang lihat bangunan, kira-kira kebayang nih, kira-kira keterlibatan dari beragam golongan masyarakat itu seperti apa ya untuk infrastruktur ini gitu. Contohnya kayak kemarin kulap ke Solo itu ada proyek irigasi penyediaan air. Nah dari yang Bapak ajarkan juga kepake juga tuh. Kira-kira kalau dari proyek irigasi ini siapa aja nih yang terlibat, dampaknya seperti apa dari adanya pembangunan proyek ini, seperti itu Pak. Jadi sangat bermanfaat. Ya alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya pause dulu nih biar nanti kita ini